Selamat datang di MVP Now barengan sama Dias Danar. Di podcast ini di MVP Now kita akan ngobrol dengan orang-orang yang MVP, Most Valuable Person. Jadi orang-orang yang jadi tamu di sini adalah orang-orang yang udah masuk kategori yang wah nih penting-penting banget, apalagi untuk film-film Indonesia. Di episode perdana kali ini kita akan ngobrol tentang film Mangkujiwo 2. Dan ini beruntung banget buat yang belum nonton filmnya bisa dapetin hal-hal dan juga fun fact menarik di sini karena kita sudah ada Pak Amrit Punjabi sebagai produser. Halo Pak Amrit. Halo. Yang beberapa waktu lalu ada di like oleh Nemanja Matik. Iya. Postingan Instagramnya. Lumayan. Ini harus di highlight ya Pak. Harus di highlight. Harus di mention kali ini. Untuk seorang fans sepak bola tuh luar biasa, kita dapat perhatian berarti. Lumayan. Dan juga ada Mbak Jenar Maesa Ayu. Halo. Sehat ya Mbak Jenar, Pak Amrit ya. Sehat. Mangkujiwonya sehat. Sehat. Perbedaan dari Mangkujiwo 1 ke Mangkujiwo 2, excitementnya beberapa hari tayang sama gak Pak? Rasa apa yang sama dan apa yang beda dari masing-masing? Persamaannya ada pasti. Karena kayaknya setiap film yang kita mau tayangin itu seperti kayak bayi kita sendiri sampai waktu lahirnya gitu kan, kayak gitu kan. Jadi di sana ada samanya. Mungkin yang sedikit berbeda adalah kebanyakan setiap film itu kan bagian pertama gitu kan. Jadi kayaknya lebih gampang, it's one movie and that's it gitu. Nah, tapi kalau untuk Mangkujiwo ini kebetulan ini bagian kedua. Iya kan. Jadi with that pemikiran kita juga ada lebih banyak mungkin ekspektasinya lebih. Kalau ekspektasinya lebih berarti worry-nya lebih. Berbanding lurus dengan worry-nya. Gitu. Tapi sama seperti tadi kita ngobrolin juga adalah ini benar-benar antara nervous sama excited. Dua-duanya benar-benar banget. Jadi kayak pengen cepet-cepet kasih lihat orang. Ya. Tapi kadang-kadang kayak aduh gimana ya, udah siap belum ya? Nervousnya juga tetap ada. Nervousnya masih ada, tapi mungkin perbedaannya lebih di sana ya. Tapi selain itu saya ngerasa setiap film yang kita keluarin pasti rasa nervous sama excitementnya pasti selalu ada. Benar, dan kayak Pak Amrit bilang berarti seperti melahirkan bayi. Jadinya selalu mau anak pertama mau anak kedua rasa itu pasti. Itu. Kalau Mbak Jenar sendiri gimana? Apa rasa yang dia dirasakan sekarang? Mungkin ada perbedaan ya antara aku sama Pak Amrit. Kalau aku itu aku malah tenang, damai dan sentosa. Karena gini, kalau Pak Amrit ini benar-benar ini anaknya ya. Ini yang di-create dari mulai masih embrio sampai harus persalinannya nanti gitu. Aku kan bidan ya, hanya bagian kecil. Dan sebagai bidan aku tahu dokternya bagus. Oke, I see. Aku tahu hasil USG-nya sebelumnya itu juga baik. Anak ini tidak ada ini cuma istilah ya. Misalnya tidak ada cacat atau tidak ada apa. Jadi aku sebagai bidan gitu ya. Aku cuma aku udah tinggal deliver. Everything is good. Ibunya bagus, rahimnya baik, spermanya baik gitu. Semuanya bagus. Jadi aku merasa tenang, apalagi ketika aku juga sudah pernah ada di Mangkujiwo sebelumnya. Mangkujiwo sebelumnya, nah itu aku deg-degan di saat yang pertama. Walaupun aku tahu, tapi kan masih belum tahu ya. Walaupun aku udah tahu siapa aja yang ada yang menjadi bagian dari produksi ini, tapi kan tetap pengen tahu. Begitu yang kedua, I know it's gonna be good. Dan akan dijaga dengan baik. I know, yes. Berarti ini kepercayaan orang juga tinggi, Bapak. Seorang Mbak Jenar sebagai pemainnya di sini pun mempercayakan itu. Ekspektasi masyarakat yang udah diantisipasi seperti apa dari Pak Amrit? Mungkin lebih ngomong ke bagian itu dulu, pertama yang tentang Jenar udah lebih percaya gitu kan gitu semua. Mungkin itu juga dari sisi sayanya itu yang mungkin membuat saya pengen cepet kasih lihatnya gitu. Karena seperti yang dibilang tadi, kita udah tahu skripnya keren banget. Oh iya. Pemain ini gila semua. Apalagi ini merinding pas bilang pemain. Pemainnya gila-gila banget semua. Dan bener-bener aktor gitu kan. They are
Terus Yes. lokasinya juga gila-gila. Syuting di 4 kota berbeda, ya kan? Terus kita pas mungkin Mancujiwo pertama kayak Jenar ngomong juga, dia tahu semua dari segi skrip sampai pas syutingnya. Tapi setelah syutingnya kan prosesnya masih panjang lagi. CGI-nya, musiknya, color gradingnya, apapunnya. Itu yang mungkin Jenar belum lihat sebelumnya. Tapi karena sekarang dia udah yang pertama, dia udah pede yang kedua gitu. Kalau you don't have to worry about the music and the color grading apapun udah gak usah dipedulin lagi sekarang karena udah tahu lah pasti bisa gitu. In that sense sama sense-nya di sana saya juga ngerasa kayak gitu, kayak PD-nya di sana gitu. Makanya ini pengen cepet-cepet kasih lihat. Tunjukin ke masyarakat gitu ya. Jadi ini emang menarik ya, sebuah karya yang ditunggu karena pasti excited ini juga penonton pun merasakan itu. Ayo dong. Karena kan ini nggak bisa dipungkiri Pak, dari yang pertama dan yang kedua Mbak Jenar, yang nagihnya juga udah banyak ya kan Pak. Itu sampai ada pertanyaan kenapa baru tahun 2023 ini sih. Dari tahun lalu juga banyak yang minta itu kan. Jadinya harapannya pasti besar. Dan sekarang kita lihat rilisan film di Indonesia Pak Amrit, itu kan banyak banget juga film horor. Ya kan Mbak Jenar. Yang buat PD itu pasti tadi yang pertama. Terus apalagi Pak yang bisa ditawarkan ke masyarakat, dengan setiap minggu hampir di tiap Kamis pasti ada rilisan film horor baru gitu di Indonesia. Minggu ini aja, bulan ini aja luar biasa di Januari. Mancujiwo 2 ini menawarkan apa ke teman-teman penonton di Indonesia, Pak? Kalau menurut saya udah pasti, saya kan nggak bisa ngomongin film-film lain ya, jadi kan bisa ngomongin film-film kita sendiri. Tetapi udah pasti dari kalau mungkin orang udah lihat trailernya udah pasti ngeliat kalau ini gimana ya? It's like bisa dibilang kayak it's like a spectacle, it's a show gitu. Dimana semuanya jauh lebih intens gitu. Acting ceritanya keren, gore-nya lebih, horornya lebih, setnya lebih, everything about it is lebih ekstravagan gitu. Dan benar-benar kalau misalnya balik lagi ke analogi ini, kayak kalau Mancujiwo pertama adalah lahirnya itu bayi. Nah kalau di Mancujiwo ini kayak Mancujiwo lagi prime-nya, kayak di masa-masa prime-nya masih paling subur, paling prima, bener-bener udah pokoknya ya kalau ngelihat kayak atlet lagi bener-bener paling gilanya gitu. Peak-nya nih gitu di sini nih. Ini Mancujiwo 2 adalah itu gitu, karena memang kejayaannya Mancujiwo itu, dimana kita memperlihatkan segimana sih panjang tangannya Mancujiwo ini ke elemen-elemen masyarakat, di setiap elemen dari pemerintahan ke politik dan lain-lainnya, bagaimana Mancujiwo tuh ada di mana-mana gitu. Menyeramkan. Karena itu yang adalah di selanjutnya yang mau ditanyakan, ekspansi dari Mancujiwo ini nggak main-main. Relatable ke masyarakat tuh ternyata pada saat disadari dari mulai lihat trailer gitu, tuh kita ngerasa kayak oh real life tuh gini ya. Saat menerima skrip sebegitu magisnya untuk seorang penulis ya seperti Mbak Jenar, gimana Mbak Jenar melihat Mancujiwo sebegitu peaknya di yang kedua ini? Sebelum saya tahu Mancujiwo adalah kerjasama saya pertama kali dengan Multivision. Ketika saya tawari Mancujiwo dan membaca skripnya yang Mancujiwo pertama, itu aja udah itu saya bacanya seperti saya membaca prosa gitu. Begitu menikmatinya dan langsung selesai. Yang kedua ada lirikan tajam dulu nih Pak Amrit. Wow. Gila. Saya fansnya Bapak Dirmawan Hatta. Dan semakin ngefans sama beliau, dan cuma ya itu sih, pemain agak-agak PR gitu karena dialognya panjang banget. Aku makin begini nih ya, soalnya kayaknya yang pertama udah susah, makin panjang aja nih dialog. Kayaknya Dirmawan Hatta juga udah gini, bisa nih pemain-pemainnya. Udah tambahin ada yang kedua gitu, itu ya terjadi. Aku ada yang 6 halaman. 6 halaman? 6,5 halaman. Wow. Jadi emang secara ya itu tadi yang dibilang Pak Amrit, semuanya lebih ekstra lagi di sini. Pak, tapi memasukkan unsur politik, pemerintahan. Pesan yang disampaikan emang in real life dilihat ya Pak. Karena pesannya kan sungguh dalam ya untuk masyarakat tuh. Bukan hanya sekedar film sekedar lewat jadinya. Bukan hanya gini udah gitu, tapi ini tuh menggambarkan
real life kita gitu. Saya nggak mau bilang Indonesia deh, tapi kita sebagai person to person. Sebagai manusia. Iya, sebagai person to person itu gitu, sih Pak. sebenarnya bahwa manusia jauh lebih menakutkan ketimbang setan. Godokannya berapa lama sih, Pak? Sampai ada pesan-pesan kayak tadi. Kalau yang pertama I think it was more kayak 4-5 bulan apa gitu skripnya full gitu kan. Tapi kalau yang ini hampir 2 tahun skripnya. That's why sebegitu pusing saat menerima Jadi pandemi itu blessing in disguise. Blessing in disguise. Karena aku lihat terus ya, aku kan soalnya memantau kan di story gitu. Oh, lagi brainstorming dan aku nanya, oh iya lagi brainstorming terus ya. Panjang memang proses. Jadi ada sempat itu kan mulai pas lagi pandemi itu ya. Jadi kita udah kan biasa ya seperti any film kita mulai dari kayak overview, terus ke scene plot, terus ke script gitu kan. Ini bahkan udah script draft 1 per draft 2 kita matiin semua, total ulang lagi, balik lagi ke scene plot. Balik. Ada momen itu. Ada momen itu sampai akhirnya jadi draft 1 lagi, akhirnya sampai draft 13 kayaknya. Nah, hal itu yang saya nggak tahu. Jadi saya cuma bidan. Nah, ya beliau ini yang dari sampai akhir pasti excited dan nervous. 2 tahun sampai draft udah punya draft 1 tapi dirombak lagi ngulang dari awal sampai dengan ada draft 13-nya. Kalau dari segi penambahan pemain, nama-nama pemain di Mangkujiwo 1 sudah sebegitu menjanjikannya. Nggak pakai 1 sih, sorry ya kalau aku ralat Mangkujiwo. Di Mangkujiwo sudah sebegitu menjanjikannya. Penambahan pemain di Mangkujiwo 2. Gimana cara nge-blending dengan teman-teman pemain di Mangkujiwo yang sudah punya sudut pandang sendiri ya Pak Jenar tentang Mangkujiwo. Karena main visinya nih ngejarnya tuh gimana Pak? Ceritain prosesnya. Satu pertama yang paling penting adalah itu juga pas Mangkujiwo pemain-pemainnya lagi kita kasih basically kayak foundationnya lah semua untuk ngerti kalau oh gini nih karakternya seperti ini, seperti apa gini. Dan udah kelihatan lah porsinya masing-masing seperti itu gimana kan. Pas kedua kita mikirnya, oh kalau kita mau lebih dalam lagi berarti ini karakter-karakter harus naik lagi ya gitu. Dengan adanya orang-orang lain gimana tuh ya? Mikirnya pasti gitu kan. Gimana caranya bisa buat kayak gitu. Tapi setiap karakter yang ada di tambahan yang di ini bukan cuman kayak oh ya kita perlu pemain baru enggak gitu. Bener-bener semua mempunyai perannya penting banget semuanya masing-masing dan kalau bukan pemain itu yang mainin juga kayaknya nggak mungkin bisa kayaknya. Dan gimana ya, kayak kita ngelihatnya kayak oh kalau nggak ada karakter ini cerita nggak mungkin jalan, kalau nggak ada karakter ini nggak mungkin jalan, ini nggak mungkin. Jadi bener-bener semua mempunyai porsinya masing-masing. Tetapi mungkin kayak misalnya kita ngomong Kiki, Martino Leo, Widika, Om Yayu itu aja semua yang disebut-sebut aja udah kayak waduh gitu kan. Tapi mereka juga datang ke sini setelah nonton Mangkujiwo pertama juga yang kayak waduh gitu kan. Jadi dua-duanya itu kayak bisa dibilang yang baru sama yang lama itu pas ketemu dua-duanya sana kayak waduh I can't wait to work with you. Gue pengen banget kerja sama. Tapi ini juga gila gue pengen banget, gila gue nonton Mangkujiwo pertama wah gitu. Jadi dan kita punya proses reading kayaknya lumayan panjang banget ya. Panjang ya Pak Jinan. Nanti kita kulik part reading sampai membantu. Aku sampai begini, tanggal sekian, ini banyak banget. Tapi pas reading itu, maksudnya saya udah lumayan blessed, udah bisa handle banyak produksi gitu ya. Mangkujiwo 2 ini pas readingnya menurut saya reading paling panjang, reading paling seru. Menurut gue itu experience yang paling keren selama saya buat produksi. Itu mungkin karena energi dari pemain yang ada dari Mangkujiwo dan juga tambahan di Mangkujiwo 2 menyatu dengan excitement yang tadi ya. Seseru dan berapa lama sih Mbak Jenar? Reading. Sebenarnya sih ya itu sih seperti yang tadi Pak Amrit bilang. Ketika saya mendengar siapa-siapa aja, sebetulnya saya udah ngebayangin sih ketika baca. Waktu baca tuh saya udah ngebayangin. Yang ini diperankan ini deh, cocok sih ini. Katanya benar. Jadi I'm so excited ketika ternyata mereka gitu yang dapetin. Terus akhirnya kami ketemu, ya itu seperti yang Pak Amrit kami semuanya saling excited. Dan ya itulah reading tuh dari
pagi ya. Sampai sore. Sampai sore malam. Berulang besoknya lagi terus. Lagi sampai sebetulnya sore udah selesai tapi nanti masih stay. Dan maksudnya kami tuh sama-sama saling, yang bahkan bukan scene kami pun gitu ya. Kami tuh bisa saling memberi. Iya, kayak Jenner kayaknya yang ini lo bisa nggak karakter lo begini apa gitu. Jadi benar-benar bukan reading ya, itu benar-benar kayak brainstorming dan kepedulian antar karakter tuh ke-build di situ ya Pak. Yang tadi Pak Amrit bilang kalau nggak ada karakter ini nggak ke-build nih. Dan itu di skrip betul sekali. Tidak ada karakter yang hanya dipaksakan. Karakter itu memang harus ada. Ketika itu dicopot, cerita itu tidak akan jalan. Kan ada puzzle yang bolong di situ. Itu luar biasa sih. Emang saya selalu percaya kalau film itu ibarat rumah. Skrip adalah fondasi. Saat fondasinya bagus. Kalau fondasinya bagus, mudah-mudahan yang lainnya bagus. Jadi ini memang skripnya. Yes. Tergambar dari angkat jempolnya itu ya Mbak Jenar ya. Tapi penasaran dengan kenangan di Mangku Jiwo 2 ini. karena ini menjadi apa ya, kalau bisa dibilang di luaran pun ada tim support sendiri, tim supporter sendiri. Penonton tuh ada yang mensupport yang kayak yes kita. Karena gini, sudut kan tergantung sudut pandang, ada yang bilang itu baik, ada yang bilang itu enggak, ada yang bilang itu hal yang wajar dilakukan kalau kondisinya seperti itu. Dan ekspektasi penonton kita serahkan ke penonton, dan itu yang dinantikan di sini. Apa aja yang di ekstravagankan di Mangku Jiwo 2 ini dari karakternya Nyi Kenanga, Mbak Jenar? Aduh, ini sih luar biasa sih ya. Nyi Kenanga ini saya benar-benar nggak habis. Sebetulnya gini loh, di semua karakter Mangku Jiwo, mungkin itu ya seperti yang tadi dibilang, ketika sedemikian kami mendalami setiap karakter karena kedekatan kami, jadi kami tahu si karakter ini nih apa. Aku tuh tidak habis pikir gitu. Ini karakter yang dibuat oleh Dirmawan Hatta ini, ya itu setan semua gitu loh. Mostly ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan tuh setan. Ini penulisnya setan. Jangan-jangan penulis ya. Jadi sebenarnya sih begini ya. Tadi juga Dias kan menyebutkan masalah energi. Iya, energi yang ketemu. Yang sulit buat aku adalah energi Nyi Kenanga sebetulnya bukan energi yang baik loh untuk aku sebagai person ya. Ketika aku harus membawakan dia, it's not a good energy for my life. Oke. Iya, dan maksudnya bersama dengan orang-orang yang karakter-karakter yang energi tidak baik, itu nggak enak juga. Ketika reading, ya kita oke, tapi begitu on set, itu merinding disco gitu. Jadi ya memang butuh apa ya, memang aku rasa butuh mental yang sangat luar biasa sih untuk perlu kesiapan mental untuk menghadapi tiap karakternya. Dan tidak hanya masalah karakter, kita juga di tempat-tempat yang iya terbukti dari 4 lokasi daerah berbeda untuk syuting yang bagus sih, iya memang ya secara estetis bagus ya, terima kasih ya Pak Amrit ya. Tapi jadi itu double lah energi negatifnya, wah pasti up and down. Jadi itu sih kalau buat aku untuk ini yang harus dipersiapkan adalah ya mental. Karena ini Pak Amrit, dari pemain memberikan energi sepenuhnya dengan karakternya, itu yang bisa nyampe ke teman-teman penonton. Jadi karakter memilih aktornya. Ya, aku juga percaya itu. Aku juga percaya itu. Dan itu terjadi di Mangku Jiwo ya Pak, Mbak Jenar ya. Karena pasti Mbak Jenar dengan punya banyak pemikiran dan juga asupan dari yang selama ini Mbak Jenar rasakan sebagai seorang penulis maupun aktor, memerankan Nyi Kenanga seberat itu, energi yang dibawa on set
dan memberikan nyawa tersendiri kepada Mangkujiwo tuh menjadi hal yang sangat bisa nyampe kepada masyarakat. Karena semoga kita sebagai penonton pasti percaya Pak untuk energi itu nyampe walau disampaikan dari layar tuh. Setuju. Dan itu beriniti saya sekarang. Karena dari awal juga maksudnya kayak gini, kalau kita ngomong sedikit lebih detail terhadap kayak misalnya bagaimana seorang aktor cocok dengan perannya atau karakter itu nyambung sama seorang aktor atau apapun gitu semua. Dari awal juga pas pemilihan Mangkujiwo ini, dari awal kita udah bilang kita membuat film ini of course kita serius apa semua dan kita mau penonton yang banyak ya, bukan yang enggak gitu kan. Tapi kita nggak mungkin mencari orang yang nggak cocok dengan perannya. Kita bukan mencari selebritis, kita bukan mencari artis, kita mencari aktor. Iya kan? Pas kita awal-awal bayangin kalau pas Mangkujiwo pertama, kalau ngomongin follower kayaknya buat itu nggak ada yang ada follower kayaknya ya. Nggak ada. Itu ya. Kalau aku segitu terus sampai dari dulu sampai sekarang followerku ya segitu-gitu aja sih. Kayaknya pas itu juga masih Om Jiwo juga, dan Om Jiwo waktu itu kayak paling banyak ya Om Jiwo waktu itu kan. Ada panggilan khusus ya Mbak Jenar. Iya kan. Coba Tejo dan Jenar Maesa Asu. Dan banyak orang yang kayak berani banget loh ya main ini gini semua, nggak ada orang yang punya kayak dibilang social media presence misalnya ngomong gitu. Tapi kita ngomong kayak maksudnya ya tapi emang butuh ya emang. Nah ini kacamata produser sangat penting bagi kita dengerin. Tapi at the same time maksudnya beli juga nih follower. Nggak sebut film lain, tapi ya banyak juga pemain film yang followernya juta-jutaan atau puluhan juta bahkan, tapi filmnya juga nggak nyampe segitu nomornya gitu. Maksudnya jadi kan artinya sebenarnya film is only as good as the script itself, the gambar ya kan. Dan setelah itu ya apakah pemainnya mendeliver karakter itu. Delivernya itu kan yang paling penting. Makanya dari awal kita juga kayak gitu. Kita nggak mikirin selebriti, kita nggak mikirin follower, nggak mikirin apa-apa. Kita mikirin siapa yang paling cocok untuk karakter. Bener nih awalnya iya udah dong. langsung aku pasti dijamin langsung insecure. Kalau itu udah pasti benar-benar. Dan pas untuk ini juga yang kedua juga seperti itu, pemilihannya karakter yang memilih aktor ya, bukan karena bukan gitu loh. Dan makanya kayaknya dari sana juga even like PD-nya is a different kind of PD gitu loh. Beda, bener, PD-nya beda. Bukan yang kayak I'm relying on your followers 10% apa misalnya kayak gitu enggak. I'm relying on your skills gitu. Dan udah itu aja. Cuman itu yang kita bisa pertunjukkan ke penonton, dan itu yang kita banggakan juga dari awal, dan kayaknya penonton tambah lama akan tambah bisa melihat itu. Kita berharap ya, dan saya rasa sih dari segi saya ya, saya rasa penonton kalau benar-benar nonton filmnya dan enjoy, mereka pasti akan bisa mengappreciate semua yang telah kita kerjakan, karena ini film gila. Ini film gila. Dari trailernya aja buat yang udah nonton makin penasaran ya. Jadi buat yang udah nonton trailer aja sebegitu berdarah-darah. Jadi menariknya memang karakter memilih aktor-aktornya di Mangkujiwo 2 ini juga yang bikin, yaitu terbukti di Mangkujiwo sebegitu banyak penonton Indonesia yang ngerasa relate dan juga ngerasa punya keterikatan. Mungkin secara energi ini apa ya Mbak Jenar ya, kalau secara energi beneran bisa nyampe ya Mbak. Itu yang dirasakan. Beda platform kayak seorang Mbak Jenar kan nulis dan jadi aktor. Yang dirasakan kepada penikmat karya-karya seorang Mbak Jenar, energi-energi ini berasa ya Mbak. Berasa bahkan balik banget ya ke para aktor ya. Iya, padahal sebetulnya medium film, buku itu kan medium yang tidak langsung maksudnya penulisnya nggak langsung ngebacain langsung gitu ya. Atau sebaliknya juga aktor nggak selalu ada di bioskop untuk melihat. Tapi nah itu sih, tapi ketika sebetulnya premiere itu tuh energi yang sangat luar biasa sih, ketika kita bisa bertemu dengan penonton gitu, ketika film bisa bertemu dengan penontonnya, buku bertemu dengan pembacanya, itu adalah momentum yang sangat luar biasa, dan kita bisa merasakan energi itu berhasil atau tidak. Dari situ sangat terasa, sangat terlihat. Ini berpengaruh ke
proses ngobrol sama sutradara Pak Amrit dalam pemilihan shot, dan juga di trailer sih kita lihat berdarah-darah dan sangat brutal ya. Ya. Ini juga berarti sangat dipikirkan sampai dari segi pemilihan shot dan lain-lain. Dari awal. Dari memang mungkin gimana ya kalau kita ngomongin Mancujiwo ya, yang pertama kita tahu sendiri kalau itu memang film adalah tentang lahirnya kuntilanak. Lahirnya kuntilanak. Jadi bahkan film yang dibilang film horor itu setan cuman ada di 5 menit film terakhir loh. Yes. Iya kan? Iya. Selain itu kagak ada sih setannya. Iya. 5 menit terakhir baru ada setan di Mancujiwo. Makanya ketika aku baca ya, itu pertama kali, ini film horor. Mana setannya di awal. Ini film thriller. Iya. Menurut saya waktu itu wow, berani sekali gitu. Makanya itu sih sebetulnya yang makin wah gila, jadi semakin tertantang. Semakin tertantang. Terus Pak Amrit jadi sorry kepotong. Enggak apa-apa. Tapi abis itu makanya yang kedua kita udah oke, karena kita sekarang udah tahu lahirnya. Makanya kan di akhirnya Nyi Kenang ngomong Ndoro sudah Mancujiwo. Pas udah kayak gitu, udah. Artinya di film kedua, udah sekarang nih kita kasih lihat Mancujiwo. Dar. Dari awal sampai akhir, gore, blood. Tapi tetap nggak hilang itu intrik politiknya. Yes. Gimana ya? Ya itu bilang kalau bahwa manusia itu bisa lebih kejam lagi dari setan apapun semua. Cause it's staying true to the essence of the film dari awalnya, which is memang ya manusia lebih kejam dari setan. Dan kalau kita ngomongin Mancujiwo juga ya, yang create kuntilanak juga siapa? Manusia. Manusia. Iya kan? Jadi semua semuanya itu dari mana? Dari manusia juga. Pemikiran itu apapun semua kejahatan, kegilaan yang kita lihat ya awalnya juga dari manusia juga gitu. Ini akibat kalian gitu ya, jadi kayak gitu ya. Ini akibat dari manusia tuh ini, dan hal ini mungkin banget terjadi dan juga ya siapa tahu dari sudut pandang lain ada di sekeliling kita. Ya, di sekeliling kita dan di segala aspek. Di segala yang aspek. di sini ada politik dan sebagainya. Nah, itu tertarik di situ, Pak. Tertarik di politiknya. Apakah tidak bisa dilepaskan intrik-intrik manusia yang terjadi dengan pemahaman-pemahamannya dengan unsur politiknya, Pak? Makanya dibawa juga di Mancujiwo. Kayaknya karena maksudnya gini, dalam setiap segala hal yang kamu lakuin setiap hari juga sebetulnya ada unsur politik. Iya, kita semua makhluk politis. Makhluk politis. Di kerjaan kek, di rumah kek, di manapun pasti ada unsur politisnya gitu kan. Di kerjaan juga misalnya kita lagi rame-rame apa semua, terus yang satu ngelakuin sesuatu atau apa terus nanya gimana, oke nggak gitu. Kadang-kadang jawabannya harus politis. Betul. Harus ada politis. Kalau enggak, bye. Kalau nggak selesai gitu. Itu aja ada politik gitu kan. Jadi dari segala aspek hidup kita ada politik, tapi yang kita kasih lihat sini tentunya politik yang bisa dibilang at a higher level lah, bisa dibilang gitu ya. Tapi kita tentunya nggak mau ngomong sebetulnya ini kayak ini ya, ini kayak ini nggak. Kita nggak sebut apapun, tapi biarin penonton berpikir sendiri, wah ini mirip sama ini ya. Gitu deh. Bisa jadi A1 dan A2 di kursi penonton bisa beda pemikiran ya. Iya. Bisa. Satu mikirin mana, satu mikirin mana, itu bisa terjadi. Biarkan multitafsir. Multitafsir. Tapi yang pasti bener, ini memang banyak unsur politik in the sense. Dan makanya kemarin kita ngomong juga pas kita lagi rilis trailer sama poster, Om Jiwo tuh bener pas dia ngomong nonton film ini ya mungkin harus 2 atau 3 kali. Yang pertama di enjoy aja. Ya kan? Yang kedua dipikirin lagi sebetulnya ini simbolisme-simbolismenya apa? Mungkin terjadi mungkin emang enggak ternyata. Terus ketiga, jadi gini dah. Nah, jadi jangan nonton sekali di tanggal 26 Januari, nontonnya berkali-kali. Bisa lalu 4 kali, yang keempatnya enjoy lagi. Karena udah tahu. Ini. Dan boleh dengan orang yang sama, boleh dengan orang yang berbeda-beda. Supaya dapat experience dan ceritanya setelah nonton. Itu dia. Didiskusikannya juga bisa beda-beda. Ini menarik sih pas saat sebuah cerita dibawa ke medium film dan jadi diskusi di tengah masyarakat, di tengah penonton, itu adalah hal yang menarik. Jadinya hal yang sangat worth it untuk kita obrolin dan memang harus dijaga seperti anak sendiri. Mancujiwo ini. Bahkan sampai tercetus untuk menjadi kuntilanak universe. Ini kan berarti langkah besar, Pak, dari sebuah ide yang tercetus dari Pak Amrit dan juga tim itu, Pak. Kok bisa sampai udah memikirkan sejauh itu untuk kuntilanak universe ini, Pak Amrit?
Sebetulnya itu proses ribet banget sih ya. Oke. Menurut saya salah satu hal paling susah adalah mendecide kalau let's make this like a universe gitu kan. Karena kita tahu udah ada film kuntilanak yang Julia Estelle, betul, 2006, 2007, 2008 itu udah ada di sana gitu kan. Terus setelah kalau nggak salah itu pas 10 tahun ya kita buat kuntilanak yang pertama itu 2017 kalau nggak salah ya, atau 2018 2019 iya 2018 iya kan. Itu kita lagi mikirin gimana nih cara relate yang ini yang Julia dulu sama yang ini nih. Lalu abis itu dari sana trilogi kan, kuntilanak yang baru juga trilogi. Lalu kita mikir ini benar, saya waktu itu tertantang sama apapun semua sekarang. Karena kan biasanya kita produser apapun semua ya, everyone has their own taste atau everyone punya pendapat masing-masing gitu, dan ya lu nggak usah mikirin lah komen-komen orang gitu kan. Tapi saya waktu itu mikirin banget. Karena bilang, wah lu cuman bisanya buat film horor tapi untuk anak kecil gitu. Ya kan, terus gue kayak overthinking nih. Nggak bisa dong, gue harus buktiin kalau gue bisa ya horor yang proper. Karena mereka bilang yang zaman Julia Estelle proper, serem dan maksudnya darah-darah. Kenapa kuntilanak yang baru jadi semuanya kayak gini nih gitu kan, lebih PG-13 dan lain-lainnya gitu semua. Sebetulnya pemikirannya ada dua. Satu, pertama adalah kalau tadinya saya buat yang normal kayak umur-umuran Julia Estelle lagi atau ke atas yang dewasa, pertama orang pasti langsung meng-compare karakter utama saya sama Julia Estelle. Itu udah pasti. Dan saya nggak mau itu, karena sebetulnya Julia Estelle adalah Julia Estelle. Nah kalau siapapun juga punya peran lain juga ya itu orang. Tapi ini nggak mungkin nggak di-compare gitu. Jadi nggak bisa. Jadi saya pengen kita harus mikirin caranya kita masukin age demographic yang beda. Apalagi ini zamannya Stranger Things, It, banyak banget film-film di mana karakter utamanya adalah anak-anak kecil, dan gitu kita bisa tetap bener-bener masuk ke dalam cerita itu gitu kan, ikutin perasaan mereka gitu semua. Dan saya pengen at the time itu jadi challenge juga sebenarnya. Saya pengen buktiin kalau di Indonesia kita juga punya pemain-pemain anak kecil yang gokil dan bisa ngedeliver cerita yang lumayan ya. Dan so far resepsi untuk film 3-3 sih bagus ya. Even though ada orang-orang dikit dong pada mungkin 1% yang ngomong kayak wah ini mah cuman ini nggak serem, nggak, maksudnya bukan yang nggak serem, tapi untuk yang anak-anak yang nonton sih mereka bilang serem banget gitu. Mereka suka banget. Dan pertama kali ada suguhan horor untuk anak-anak yang lebih muda. Cuman di Indonesia loh ada horor untuk anak kecil kayaknya. Tapi kayaknya it's part of the culture kan. Itu culture kita. Itu memang dekat sama klinik atau apapun. Dikit-dikit hati-hati loh ya. Jam 6 nanti kamu diambil genderuwo. Pas kecil selalu gitu. Saya ingat banget, saya aja maksudnya bukan muslim atau apa, udah waktunya maghrib harus masuk rumah, kalau nggak lu diambil sama setan. Kalau nggak diambil setan. Ya kan? Dan itu dari mana Pak? Dari dulu selalu ada itu, nggak pernah nggak. Benar. Hampir saya bisa bilang 99% masyarakat Indonesia pasti ada yang gitu. Pasti, benar. Pas sudah mau maghrib terus masuk lu. Anak kecil pasti ditakutin kayak gitu. Gitu. Dan dengan ini semua ya udah kita buatlah waktu itu kuntilanak ini semua. Setelah itu saya lihat, wah tapi gimana ya, kapan nih MVP buat yang horor yang mengikuti lebih kayak bisa dibilang Julia Estelle lah gitu. Dia bilang satu-satunya cara adalah kita harus buat asal usulnya kuntilanak ini sendiri. Which is basically di sini kita harus membuat tentang sektenya dulu. Karena kuntilanak ini dari mana? Ya kan? Dan itu proses yang paling susah karena meng-create something ke depan lebih gampang daripada ke belakang. Benar. Karena ke belakang artinya kita harus ngikutin pakem yang udah ada dan yang depannya lagi gitu kan. Jadi Makujiwo ini itu harus nyambung sama 3 filmnya Julia Estelle sama 3 filmnya kuntilanak yang 2018 junior itu. Gitu. Jadi kita harus ngikutin 6 film. Dan gak boleh ada satupun yang informasi yang miss. Bayangin. Ya sulit banget. Dan tantangan itu tetap diambil ya Pak? Ambil. Karena ya itu dia untuk buktiin juga kalau we can do it. Cuman waktu itu memang kita ngeliat marketnya seperti itu dan belum ada yang masuk ke market itu. There's no one who ever said to you, gue pengen buat film horor untuk anak-anak kecil. Jadi kira-kira orang gila mungkin sebetulnya pas pertama juga. Tapi pikir apa gitu? Tapi yakin Pak anak kecil semua suka. They watch Netflix, mereka nonton Disney, nonton apa atau bahkan TV lokal apa semua juga kalau ada horor semua pada suka. Tapi nggak ada market untuk mereka because mostly yang 17 ke atas mereka nggak bisa nonton gitu kan. So I made a horror di mana yang memang
ya anak-anak yang Cukup lebih kecil masih untuk bisa mereka. nonton. Karena mereka cukup dekat sebenarnya dengan hal-hal mistis seperti yang tadi. Iya. Dan sekarang makin dijelasin Pak Amrit, saya makin tahu perasaan Mbak Jenar untuk Mangku Jiwo nih di tangan yang aman. Aman. Yes, I know. Sangat aman. Jadi bener-bener dipikirin banget dan Ya. kita tahu kan grupnya itu namanya apa, PSK kan? Ya, Pusat Tahu. Studi pusat Kuntilanak. studi. Jadi Itu gila sih pusat studi Pusat kuntilanak studi. ini. Aku sampai oh iya pantesan. Karena aku kalau ada bahkan ya aku tuh nggak menyebutkannya aja aku susah karena aku nggak familiar. Misalnya perewangan. Aku tuh begitu baca perewangan gitu kan. Enggak, itu perewangan. Cundu. Aku jadi maksudnya ketika kamu tidak tahu ya, gini loh, sebagai pemain aku nggak kepingin ketika aku ngomong itu adalah sebuah hafalan, tapi aku sudah mengerti. Nah ketika aku tidak mengerti, jadi kan aku itu hanya semata hafalan kan, kayak aku ngomong kayak perewangan gitu, tapi oh itu harus perewangan atau apa. Jadi ya itu sih susahnya di Mangku Jiwo ini dan kehebatannya si PSK ini yang pusat studi kuntilanak. aku benar-benar nggak tahu itu apaan sih. Satu hal yang mungkin pasti maksud penonton juga masih belum tahu dan mungkin masih belum bisa tahu. Belum bisa tahu adalah tapi Jenar dan pemain-pemain lainnya juga kita kasih satu timeline, timeline dunianya kuntilanak dan juga dikasih ada loh silsilahnya dan semua lahirnya tahun berapa, semua family tree kuntilanak dan apa pokoknya setiap karakter ini kenapa, di sana ini di mana tahun berapa apa segala macam, dan itu diomongin semua, didiskusikan di pusat studi kuntilanak kan. Dan itu diberikan ke kami ke setiap karakter yang ada di Mangku Jiwo, di print, dibuat di skrip, dikasih. Gak heran mereka sempat bingung, apa nih jadi emang bener gak heran untuk membuat dan bilang kalau proses untuk Mangku Jiwo ini adalah proses yang luar biasa dijalani, gak cuman day by day tapi tahunan ya Pak ya. Build-nya berarti bisa dibilang kalau emang ngambil cerita ya berarti dari kuntilanak di era Julie Esther itu sampai dengan sekarang. Pak, ini emang tantangan yang luar biasa. Emang satu hal yang besar, investasi yang berat. Tapi tanggung jawabnya kan juga berat, Pak. Ini tanggung jawab yang berat. Apa tuh? Untuk seorang penonton udah tergantung dengan hal yang terjadi di sini kan tanggung jawab yang berat, Pak. Pemain juga pasti punya tanggung jawab yang berat bagaimana untuk memerankan setiap karakter di Mangku Jiwo. Jadi emang udah siap dengan segala konsekuensinya. Iya. Ya mau gimana ya, kalau udah nyemplung. Yes, karena ini kan nggak bisa sembarangan ya Pak, nggak bisa kan. Dan lucunya lagi adalah nggak tahu kalau Jenar ngeliatin yang komen-komennya pun semua mau di komen YouTube kayak mau di Instagram, di Twitter, dimanapun semua orang mempunyai teori mereka masing-masing. Itu dia itu bahkan aku nggak kepikiran itu. aku kalau lagi bacain ininya mereka gitu, kok bisa gitu? Apa gue yang salah? Itu menarik ya. Jadi emang tanggung jawab besar yang berani diemban oleh MVP Pictures dengan Kuntilanak Universe-nya kali ini membawa Mangku Jiwo 2 ke tengah-tengah penonton di tanggal 26 Januari 2023. Ini menarik dan excited. Tadi dibilang nonton pertama coba enjoy, nonton kedua makin tahu, penasaran simbol-simbolnya. Ketiga ini keempat enjoy lagi. Minimal berarti 4 kali nonton. Kelima bawa orang yang lain nonton 4 kali lagi. Jadi terus. Iya, habis itu debat nggak beres di obrolan meja, debat nonton lagi di bioskop. Nonton lagi, betul. Jadi kalau satu pertunjukan di satu studio itu 5 kali, jangan kemana-mana, di bioskop itu aja. Jadi tiap 2 jam nonton terus. Betul. Wow, ini menarik banget. Tapi yang dipesenin sama teman-teman pemain apa sih Mbak Jenar, saat kita pengen tahu juga dari sisi teman-teman pemain yang lain saat lagi proses syuting, produksi sampai dengan hari ini, apa rasanya bisa disampaikan juga nggak Mbak Jenar, yang sempat ngobrol mungkin sebelum tayang ini sama teman-teman pemain, excitementnya mereka? Gini ya, aku sih merasa bahwa ini tim yang sangat luar biasa solidnya
ya itu kalau tadi ngomongin soal energi, aku rasa kami tidak akan bisa bertahan gitu ya, maintain our sanity gitu kalau nggak timnya sekuat ini, solidnya sekuat ini. Jadi menurut saya sih mungkin pesannya semoga apa yang sudah kami upayakan dengan sebaik-baiknya bisa juga diapresiasi sebaik itu. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Jenar. Pak Amrit, apa yang akan orang lewatkan Pak kalau sampai nggak menonton Mangku Jiwo 2? Wah, kalau yang pasti ini adalah, kalau saya ngomong gimana ya, nggak mau membesar-besarkan, cuman ini it's like a one extravagant show sebetulnya. It's a grand spectacle kalau ngomongnya. Dimana apapun yang dilihat di Mangku Jiwo 1 itu cuman bisa dibilang kayak ya appetizer gitu loh. Ini udah pembuka, prolog gitu. Ini this is the real deal gitu. Ini benar-benar semuanya ada di sini, dari segi horor, drama, love, politik. Semuanya ada. It's part of love. Sex is part. No. I'm just kidding. Enggak, tapi enggak benar. Di sini semuanya ada gitu. Benar-benar bisa kelihatan semua. Benar-benar semua apapun yang kita lihat pertama semua benar-benar di elevate terus, dinaikin lagi. Karena again, it's about kejayaan Mangku Jiwo. Kejayaan Mangku Jiwo, dan ini untuk penonton Indonesia. Ya, aku sama sekali tidak tidak takut sama yang Mangku Jiwo 2 ini. Aku cuma bingung sama Mangku Jiwo 3 kalau memang ada. Wow, kalau memang ada, dia udah di teaser nih. Karena begini. Iya, semuanya sudah ada. Iya. Sedemikian membuat saya calmnya. Iya. Mau diapain lagi 3? I don't know. Itu crazy kalau sampai ada. Kalau sampai ada itu aku nggak grup tahu. WhatsApp itu gila. Di Kuntilanak lagi sibuk-sibuk ya sekarang. itu baru challenge. Itu challenge. Ini lagi prime-nya, lagi peak-peaknya Mangku Jiwo 2, kejayaan Mangku Jiwo 2 harus kita rayakan bareng. Ini luar biasa. Biar nanti kita sama-sama melihat pusat studi Kuntilanak. Gitu ya? Boleh, nggak apa-apa. Enggak, karena ini memang bagian dari itu dia, kita ngomong, kalau kita ngomongin universe dan lain-lain. Iya. Ini semua udah part of the master plan. Wow, jadi emang udah blueprintnya udah ada blueprintnya gitu. Jadi gila sih kalau nggak ngerti aku. Iya. Aku nggak ngerti. Ini udah gila. Ini paling kerennya adalah mereka bingung apa bakal di 3 gitu misalnya kan. Tapi kita sama tim udah tahu banget apa yang bakal ada di 3 dan gila. Itu gitu loh. That I cannot imagine. Yes. Kita rayakan dulu yang kedua ini. Yes, of course. Sambil kita memberikan tantangan yang besar lagi kepada grup WhatsApp PSK ini ya, Pusat Studi Kuntilanak. Tapi untuk yang kedua ini mari kita beri tantangan kepada penonton untuk menonton. Ini kita saling memberi tantangan penonton dan yang sudah tadi kita ngobrol sekian menit ini, kita lihat kesungguhan dari MVP Pictures, dari para pemain, energinya kita juga luar biasa yang diceritakan. Jadi ini semoga energi ini sampai di masyarakat seluruh Indonesia di tanggal 26 Januari 2023. Karena ini luar biasa sih Pak. Saya pun membawakan ini tuh sebuah keberuntungan gitu buat saya Mbak Jenar, kayak bisa tahu seluk-beluknya, bisa tahu fun fact yang ada proses terjadinya, karena jarang orang melihat bagaimana proses orang naik gunung dari titik bawah, tapi taunya orang udah di puncaknya aja. Padahal berada di bawahnya itu kan yang bikin sudut pandang kita jadi berbeda. Prosesnya paling seru. Dan Mangku Jiwo sampai aku disembuhin setan. Ini menarik juga. Dan nanti lihat sendiri gimana disembuhin setannya di Mangku Jiwo 2. Dan Mangku Jiwo 2 menawarkan itu semua. Paket lengkapnya ada di sini, pick-picknya, prime-nya, kejayaan Mangku Jiwo 2. Thank you Pak Amrit. Thank you Mbak Jenar. Terima kasih juga yang udah nonton. Sebarkan ke teman-teman juga. Kita ketemu di episode Most Valuable Podcast berikutnya. Dah.